8 komitmennya. Saya kemudian berpikir dengan sangat serius ketika pada waktu itu di tempat duduk yang sama, Saudara Kapolri menyajikan kepada kita semua di sini 8 komitmen. Dari 8 komitmen itu, Saudara Kapolri menempatkan komitmen yang ketiga, dan itu menjadi isu kita hari ini, yaitu menjaga soliditas internal. Sekarang saya baru menyadari, mungkin waktu Kapolri menyusun ini memang kurang solid di dalamnya. Dan hari ini puncaknya terjadi. Dan karena itu institusi besar ini penting untuk menjaga soliditas ini. Dan oleh karena itu dari sini saya ingin menyampaikan kepada Saudara Kapolri, yang kita perbincangkan adalah di Mabes Polri. Yang kita perbincangkan adalah berpangkat bintang-bintang. Yang kita perbincangkan adalah para perwira-perwira. Padahal dari sekitar 426.278 total kita semua, kalau itu piramida, yang terbanyak justru di paling bawah. Karena ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia, izinkan saya untuk juga menjaga soliditas ini pada tupoksi yang paling terendah di jajaran polisi. Apa itu? Babin Kamtibmas. Dialah orang atau polisi yang paling terjauh dari Mabes Polri, tapi dia pula lah yang terdekat di depan rumah rakyat. Dialah yang membawa wajah Polri di tengah-tengah masyarakat nun jauh dari ibu kota ini. Dan saya ingat betul, Saudara Kapolri, dari 171 agenda aksi Saudara Kapolri, nomor 1 dan nomor 2 pasti saya hafal. Nomor 1, 1 polsek, 1 kecamatan, 1 polsek. Nomor 2, 1 desa, 1 Babin Kamtibmas. Memang Pak Kapolri ini cerdik betul, karena nggak sebut kapan angkanya itu dipenuhi. Saya ingin mengatakan mungkin ini momentumnya. 100 tahun nanti Indonesia merdeka, penuhilah itu. Dan saya kira itu tepat. Sekarang mari kita lihat Babin Kamtibmas itu. Yang tadi saudara saya Arteria Dahlan mengungkapkan, tugas-tugasnya berat sekali. Mulai dari yang soal ketertiban sampai yang terakhir PMK. Kalau Kapolri marah, telepon Kapolda, Kapolda telepon Kapolres, Kapolres telepon Kapolsek, Kapolsek telepon Babin Kamtibmas. Kumpulkan itu, mau suntik besok tentang COVID. Dan seterusnya. Tapi apakah kita pernah melihat dan merasakan itu? Ternyata jumlah Babin Kamtibmas kita baru 46,8% dari total itu semua. Seandainya Babin Kamtibmas kita isi 1 desa, saya kira masyarakat Indonesia akan melihat wajah polisi yang lebih merakyat yang dicita-citakan teman-teman polisi rakyat tadi. Masalahnya adalah saya bertanya kepada semua Babin Kamtibmas di dapil saya. Naik sepeda motor 1 yang pakai belakangnya ada tempat bajunya. 1 desa, 1 Babin Kamtibmas bisa sampai 10 desa. Pergi 2 minggu baru pulang ke rumahnya. Dialah yang bekerja paling ujung sana. Dapat uang untuk operasinya hanya 65.000 sehari kali 21 hari kerja, 1.365.000. Nah, karena itu lewat kesempatan hari ini, 46,8% itu, saya ingin mengusulkan bagaimana caranya mengisi ini, yang kurang ini. Saya berdiskusi dengan banyak teman-teman. Ternyata Babin Kamtibmas kita yang berusia 56 tahun ke bawah atau produktif tinggal 71%. 29% lagi tidak produktif. Pertanyaannya bagaimana mengisi ini? Nah, lalu kita bicara lagi tentang cara mengisinya. Pikiran saya adalah, ini Pak Nanang di sana. Mohon maaf ini urusan Anda. Ialah soal jumlah personil BRIMOB kita 47.369 personil. Yang kita butuhkan adalah BRIMOB yang gagah dan kuat dengan usia 35 tahun. Berarti kalau sudah lewat situ, saya minta itu dibuatkan Babin Kamtibmas agar diisi ruang-ruang publik yang paling jauh, karena kita masih kekurangan 46.068 personil agar 1 desa 1 Babin. Kalau yang tadi itu dari BRIMOB paling 12.315, masih kurang 33.000 sekian. Karena itu saya minta
Pak Kapolri, agar wajah Polri tadi yang kita ceritakan di atas ini ternyata juga sampai ke tingkat bawah, agar biaya mereka itu jangan lagi 1.365.000, tapi kasih 5 juta, Pak. Kenapa kalau 5 juta? 5 juta kali 84.635, saya hitung itu 423 miliar. Padahal anggaran kita nanti mungkin menembus 117 triliun. Berapa cuman itu dibandingkan tadi teman-teman Babin Kamtibnas itu. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan pimpinan, saya tidak ingin mengatakan ini kok melebar sekali. Tapi ini soalnya adalah soal polisi dari atas sampai ke bawah mumpung kesempatan ini. Terakhir, karena hari ini menurut saya telah selesai ini masalah ini dari segi hukum. Karena itu tentu saya sebagai pribadi di Komisi 3 ingin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang mungkin menuduh Komisi 3 lambat bicara. Bukan. Selain sedang reses, kami sangat hati-hati tentang kasus ini. Dan kami tahu kalau penyidikan sedang berlangsung tidak boleh diintervensi agar penyidikan itu berlangsung. Dan hari ini kita menyampaikannya dan kita dengarkan. Karena itu saya ingin meminta kepada Kapolri di akhir ucapan saya ini. Mungkin Pak Kapolri, sebuah kata maaf kepada masyarakat, bukan kepada kita, kepada masyarakat di ruang ini akan memberikan sebuah kesempatan baru bagi instansi Polri untuk memulihkan kepercayaan, untuk merapikan kembali internal organisasi, dan yang terpenting untuk menjamin tegaknya hukum yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Saya melihat ada banyak sekali efek dan dampak yang datang bertubi-tubi pada instansi Polri pasca kejadian ini. Jika memang saat ini kita harus melihat langit malam yang sedikit lebih gelap akibat banyak bintang-bintang yang berjatuhan dan menjauhi dari orbitnya, tak masalah. Sebab kita masih punya hari esok yang diterangi oleh satu bintang besar bernama matahari. Dan matahari itu saudara Kapolri. Tetaplah berpancarkan sinarmu agar kami semua dapat melihat Polri yang presisi. Salam presisi untuk Anda. Terima kasih pimpinan. Ikan sepot, ikan gabus 15.18 sampai dengan 15.31. Jadi Deko nanti saya masukkan dalam grup, dihitung sendiri gitu. Berikut Pak JB, siap-siap Sarifudin Suding. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada HP saya pakai stopwatch nih Pak Ketua. Sehingga saya yakin tidak lebih dari 5 menit. Ya. Yang saya hormati Pak Kapolri dan juga jajaran, saya agak menahan diri Pak untuk memberi apresiasi kepada Bapak. Karena dari tadi saya lihat semua mengapresiasi. Kenapa saya harus menahan diri? Karena kerja-kerja yang Bapak lakukan untuk menuntaskan kasus Brigadir Joshua ini masih belum selesai Pak Listio Sigit. Keluarga perlu keadilan Pak, keluarga Joshua tentu saja. Karena itu kita masih menunggu Pak kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Saya hakul yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah on the track Pak. Buktinya dari mana? Buktinya adalah dari ketika kasus ini mencuat, itu berbagai survei menunjukkan, ini tentu persepsi Pak ya, persepsi publik itu sangat drastis turun Pak. Tapi begitu Pak Kapolri membentuk tim sus, kemudian melakukan beberapa hal ya, yang kemudian menetapkan FS sebagai tersangka, mulai Pak kepercayaan publik mulai naik. Artinya apa? Publik itu melihat Pak Listio Sigit dan jajaran tentu saja itu bekerja secara sungguh-sungguh terhadap kasus yang sekarang menjadi trending topik gitu. Saya perlu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala Pak, Tuhan Yang Maha Esa melalui tangan Pak Presiden Jokowi yang meminta secara terus-menerus, saya hitung 4 kali Pak, meminta agar kasus ini dibuka secara transparan, jangan lagi ada yang tutup-tutupi,
jangan lagi ada yang direkayasa, kemudian juga lewat tangan-tangan netizen, karena saya yakin kalau itu tidak diramaikan, saya tidak tahu Pak, nasib kasus ini apakah akan lurus seperti yang sekarang ini. Termasuk juga kepada Pak Kapolri tentu saja. Kalau Pak Kapolri tidak tegas, tentu juga kasus ini tidak akan berjalan seperti semestinya. Saya tidak bicara kasus yang sudah diungkap oleh banyak orang. Ada dua hal Pak yang ingin saya sampaikan. Polisi ini era reformasi adalah institusi yang sangat powerful Pak. Dia mengurusi orang dari mulai orang lahir sampai orang mati diurusin oleh polisi. Bisa berurusan dengan polisi gitu. Jadi benar-benar powerful ya. Sehingga seorang Kapolri tentu saja punya kekuasaan yang besar karena dia mengemban institusi yang sangat powerful. Ada yang mengingatkan Pak Listio Sigit bahwa power itu tentu korup Pak. Apalagi kalau powernya itu tidak diawasi Pak. Buktinya ya kasus ini Kadipropam, polisinya polisi, bagaimana kalau nggak ada yang ngawasi, kalau Kadipropamnya yang melakukan itu. Karena itu menurut saya ini momentum Pak yang perlu juga di RDP pertama dulu saya sampaikan ke Pak Listio Sigit kalau masih ingat. Kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meres, jangan dimutasi Pak, pidanakan. Saya nggak nyebut bintang 3 karena bintang 3-nya udah bagus-bagus saya lihat. Pak Doviri yang humble saya lihat, saya tahu betul ya. Kemudian Pak Agung yang komitmen dan tegas dalam bersikap. Pak Agus ini juga tegas saya lihat. Paling tidak tegasnya dari konferensi pers saya lihat Pak Agus tegas tuh kemarin. Kemudian ada Pak Anang yang sekarang udah bintang 3 Pak Anang. Pak Gatot yang mendampingi Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Bapak didukung oleh orang-orang yang punya komitmen, punya integritas. Jadi jangan ragu-ragu Pak. Apalagi saya dengar ASSDM-nya ini juga Adi Makayasa yang pinter juga Pak Wahyu Widada ini. Jadi Bapak didukung oleh orang-orang yang luar biasa. Karena itu Bapak harus benar-benar menjalankan tugas itu dengan sebenar-benarnya Pak. Yang kedua, ini yang menjadi keprihatinan saya Pak Listio Sigit. Saya beberapa kali ke Dapil Pak. Tadi juga sempat diungkap oleh Pak Adi, dan juga oleh beberapa rekan. Sekarang saya lihat polisi-polisi yang di bawah ini Pak, Kapolres, Kapolsek, mulai menikmati hidup hedon Pak. Jadi kalau bukan Kapolresnya atau Kapolseknya, istrinya Pak di medsos, pamer sepeda harga 300 juta dan lain sebagainya. Ini menyakitkan Pak. Saya bukan berarti banyak sekali polisi yang baik Pak. Saya kemarin nonton di tayangan televisi ada Kapolsek yang membagi tiap hari Jumat membagi makanan, itu kan bagus Pak. Jadi Polri ini benar, apalagi tadi sampaikan oleh Dr. Hinca yang Babin Kamtibmas itu luar biasa Pak kerjanya. Saya sering ke Dapil Pak Listio Sigit sehingga tahu beberapa anak buah Bapak itu juga bagus, ada juga yang nggak bagus Pak Listio Sigit. Nah ini di tangan Pak Listio Sigit bagaimana kemudian menertibkan itu Pak. Jadi kalau ada, saya sekali lagi saya ulangi, kalau ada yang nakal-nakal jangan lagi dikasih toleransi Pak. Pak Listio Sigit, saya ini sebenarnya kasihan Pak sama Pak Kapolri ini ya. Banyak sekali yang menuntut Pak Kapolri ini melaksanakan, menjalankan roda organisasi secara merit system. Jadi menempatkan orang itu jangan like and dislike. Tadi saya dengar banyak sekali. Karena itu teman-teman di sini juga mari kita dukung Kapolri untuk tidak diintervensi. Apakah itu nitip apa ataupun yang lain gitu, kita dukung. Nah, kalau kita mendukung Pak Kapolri menjalankan fungsinya tanpa, saya yakin banyak intervensi Pak Listio Sigit.
Meskipun saya kadang-kadang dengar juga, tapi tidak mesti dari sini Pak ya, maksud saya bisa juga dari luar. Nah kalau kita mengharapkan Pak Kapolri ini seperti tuntutan tadi harus merit system dan jangan meletakkan orang dalam jabatan itu like and dislike, ya mari kita dukung. Jadi kalau ada yang intervensi ya jangan berintervensi gitu Pak Sigit. Yang terakhir ini masih sudah lebih 7 menit nih. Aduh, mohon izin pimpinan, ini sudah lebih 2 menit. Jadi terakhir Pak Listio Sigit, jika Bapak lurus dan benar dalam menjalankan fungsi sebagai Kapolri Pak, saya Johan Budi SP nomor anggota A219 akan mendukung sepenuhnya. Tetapi sebaliknya Pak Listio Sigit, kalau Bapak mulai belok-belok, mulai tidak lurus dan tidak benar, saya orang pertama yang akan meluruskan Bapak. Paling tidak dengan tindakan, kalau tindakan Bapak cuek, dengan ucapan Pak. Kalau ucapan Bapak juga tidak kubris, saya akan mendoakan Pak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi keberanian kepada Pak Listio Sigit, sehingga membawa Polri ini. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan maka orang parlemen susah untuk menghentikan bicara. Meski itu namanya Johan Budi sekalipun. Johan Budi adalah orang tertib Pak. Dia orang KPK, tertib sekali, terwaktu, disiplin. Tapi hari ini dia melanggar Pak. Dia sudah akui, tapi masih mendiskon Pak. Yang benar ada 15.31 sampai 15.40. Jadi lebih 4 menit. Bukan 2 menit. Salah di kau. Mr. Suding, dipersilakan. Baik. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Bapak Kapolri, Pak Wakapolri beserta para pejabat utama dan jajarannya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan ya terkait masalah tema utama kita pada siang hari ini. Saya tidak akan masuk lagi bagaimana tentang penguatan di institusi kepolisian, sistem dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya coba urai ya, karena ini tidak dijelaskan Pak Kapolri dalam paparannya terkait masalah motif. Suatu peristiwa pidana tentunya tidak terlepas dari motif. Ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat, kan begitu. Setiap suatu peristiwa pidana pasti ada hubungan sebab dan akibat. Tadi dalam halaman 23, motif Saudara Ferdy Sambo merencanakan dan memerintahkan Saudara Richard melakukan penembakan akan diungkapkan di persidangan. Saya akan mengkonfirmasi Pak Kapolri benar atau tidak tentang motif ini. Dari berbagai sumber, dan saya mencoba memformulasikan tentang motif ini dan mudah-mudahan Pak Kapolri memberikan jawaban benar atau tidak tentang apa yang saya sampaikan. Kejadian di Magelang, tadi sempat disinggung, tanggal 2 mereka berangkat ke Magelang, rombongan pertama, itu ada Putri, ada Brigadir J, ada Ricky, Richard, dan Kuat, termasuk asisten rumah tangga namanya Susi. Itu tanggal 2. Tujuan mereka adalah untuk melihat anaknya yang sementara sekolah di Magelang. Dan mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil, lantai 2, dan segala aktivitas dalam rumah itu bisa dilihat. Sangat mudah untuk dilihat. Lalu kemudian tanggal 4 ada kejadian.
ada kejadian di mana Brigadir J atau pada siang hari si Putri tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadir J agar tidak melakukan itu dan menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Tanggal 6, Ferdi Sambo menyusul dan ingin merayakan hari pernikahannya pada malam hari. Bergabunglah mereka di sana, di Magelang. Besok paginya Ferdi Sambo pulang ke Jakarta, balik tanggal 7 pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari. Jam 17.30 menjelang maghrib, ini sebenarnya pemicu. Saat itu Brigadir J masuk dalam kamar, Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat. Mengendap-endap, lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari. Mendengar ada tangisan di dalam kamar oleh Putri, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi. Lalu kemudian ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh Putri. Lalu kemudian Kuat menyarankan ke ibu agar kejadian ini dilaporkan ke Ferdi Sambo. Malam harinya jam 11 malam Putri melaporkan apa yang dialami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30 ya menjelang maghrib melihat ibu dalam kapal, Kuat melihat ibu dalam posisi nangis, pakaian acak-acakan dan sebagainya sambil menangis. Tolong saya disampaikan benar apa tidak tentang informasi ini, tentang motif ini. Jam 11 malam Putri menelpon ke Ferdi Sambo dan sambil menangis menyampaikan bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh si Brigadir J. Ditanya lebih lanjut di Jakarta nanti saya jelaskan. Artinya penjelasan lebih rincinya nanti dijelaskan oleh Putri ke ke Ferdi Sambo setelah tiba di Jakarta. Mereka berangkatlah tanggal 8 berangkat pagi dari Magelang ke Jakarta. Tiba di rumah Saguling sekitar sore hari. Dikonfirmasi. Boleh jadi juga Ferdi Sambo mengkonfirmasi kepada para ajudan pada saat di Magelang apa yang dialami oleh ibu. Sehingga muncul kemarahan. Emosi dan sebagainya saat itu. Tiba di rumah Saguling, dikonfirmasi apa yang dialami oleh ibu. Ternyata diceritakan semua apa yang dialami tanggal 4 lalu kemudian tanggal 7 itu. Marahlah si Ferdi Sambo, murka, hilang akal sehatnya sebagai bintang 2, yaitu di luar nalar kita. Diajaklah mereka ke Duren 3. Di Duren 3 terjadilah pembunuhan ini yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo. Setelah merasa bahwa dia harkat dan martabat, kehormatan dan harga dirinya sebagai suami
dilecehkan sedemikian rupa. Malam harinya Sambo melaporkan kejadian di Duren 3. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar apa tidak tentang kronologi ini. Itu satu. Lebih rincinya bisa saya jelaskan. Tapi secara garis besarnya begini Pak Kapolri. Supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak. Karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan, oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Bisa Pak? Bisa. Saya langsung konfirmasi. Benar apa tidak tentang kronologi ini? Jadi kalau bertanya pada mitra, lewat sini dulu Pak. Oke, lewat pimpinan. Ya. Diizinkan? Jadi begini Pak, ini Bapak endapkan dulu, tidak usah langsung karena ini bukan pansus. Jadi Enggak, pimpinan, ini akan ada pertanyaan lanjutan. pertanyaannya apa tadi Pak? Oh enggak, setelah dijawab. Bagaimana Pak Kapolri? Mau dijawab enggak? Silakan Pak. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Jangan interupsi dulu. Jangan diinterupsi. Jangan diinterupsi dulu. Ini ruang Silakan saya. Pak Kapolri. Silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin Jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun mohon izin terkait motif ini kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya Jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik. Terima kasih Pak Kapolri. Karena ini perlu penjelasan Pak, supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada inilah. Masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax gitu loh. Seperti ada temuan uang 900M di rumah Ferdi Sambo, apa betul itu terjadi? Apa benar ada penemuan seperti itu? Apa benar polisi melakukan penyitaan? Apa benar ada angka seperti itu? Mohon dijawab Pak Kapolri. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. sebentar Pak Ketua. Interupsi pimpinan. Sebentar Pak. Enggak. Sebentar. Pimpinan. Ada tata tertib dalam MD3. Ketika seorang anggota menanyakan terhadap sesuatu mitra, itu tidak bisa diinterupsi oleh anggota. Ingat itu. Silakan Pertanyaan dilewatkan di sini, jangan diinterupsi. Jadi kita sama-sama tahu tata tertib. Kalau Sebentar langsung- pimpinan, saya hanya meluruskan dan disampaikan. Tidak bisa diluruskan ketika ada pertanyaan sebuah anggota. Bukan, saya tidak meluruskan Pak Suding. Saya interupsi pimpinan tadi. Saya tidak menteruskan Pak Suding. Ketika ketua bicara, saya interupsi. Jadi saya tidak menginterupsi anggota. Saya menginterupsi pimpinan. Kalau tidak diperbolehkan interupsi pimpinan, apa dasarnya? Terima kasih. Saudara Johan Budi, mekanisme rapat kita, rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh pimpinan. Pimpinan mengatur jalannya rapat. Oleh karena itu setiap mitra ketika sedang berbicara harus lewat sini. Prosesnya Pak Suding sedang bertanya sama Pak Kapolri. Pertanyaan langsung kayak begini juga lewat di sini. Nggak bisa langsung juga. Kecuali kalau itu pansus angket. Yang sudah disumpah. Ini enggak. Baik. Jadi ini izin. Lewat Apakah pimpinan. Pak, sebentar dulu Pak. Bapak masih mau melanjutkan pertanyaan pada Pak Saya akan Kapolri? lanjutkan. Ya? Lewat pimpinan. Yes, oke. Makasih. Terkait dengan berita yang viral, ini menurut saya ini perlu ada kejelasan Pak. Ya, ini perlu ada kejelasan Pak Ketua, supaya masyarakat kita tidak lalu kemudian disuguhi dengan berita-berita hoax yang memang sengaja di framing
Dan tujuannya memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Desmond tadi atau siapa tadi. Agendanya adalah untuk merusak institusi kepolisian. Pintu masuknya lewat kasus Sambo. Seperti kata Pak Arteria. Ada agenda seperti itu. Jadi kita jangan melihat hanya sekilas bahwa kasus ini, tapi ada agenda besar di balik ini. Nah itu kita tidak inginkan. Institusi kepolisian ini dirusak sedemikian rupa oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita minta dari tim cyber supaya proaktif melacak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk merusak institusi negara seperti institusi kepolisian. Itu terkait menyangkut masalah temuan uang, bunker dan sebagainya. Saya minta juga penjelasan dari Pak Kapolri tentang hal ini karena ini menyangkut ini viral dan ini juga merusak institusi. Seakan-akan ini institusi kepolisian pengumpul duit haram segala macam. Ini kan arahnya ke sana Pak Ketua. Berita-berita seperti itu, ya kan. Itu selanjutnya Pak Kapolri. Dalam proses penanganan kasus ini ya, memang kita juga tidak bisa melepaskan ada suatu kesan yang muncul di masyarakat. Padahal kita inginkan bahwa institusi kepolisian ini adalah satu garis komando. Tidak boleh ada faksi-faksi dalam satu institusi. Ya kan begitu. Oke lah, kalau kemarin ada mengatakan ada Kaisar Sambo yang membangun kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Begitu. Tapi sedapat mungkin ini tidak terjadi gitu loh. Ini harus akhirnya hanya ada satu matahari di institusi kepolisian. Pak Kapolri yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit. Sehingga kesan bahwa ini tidak solid di institusi kepolisian dalam hal penanganan suatu kasus dan sebagainya ini tidak terjadi lagi. Ini yang kita harapkan seperti itu Pak. Ya. Saya kira ini yang sudah berapa menit Pak? Jangan sampai indah. Ini bukan. Baik, sementara itu Pak Kapolri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suding. Nah ini penanya ke nomor 30 Pak. Ini penanya yang terhormat. Yang terhormat Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Dr. Dasko. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, Pak Kapolri dan pejabat-pejabat utama di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Kami menyampaikan rasa duka mendalam, ikut berduka atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga beliau mendapat tempat di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kekuatan. Kami juga ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh institusi kepolisian pada saat ini. Peristiwa yang tidak pernah kita duga muncul di saat begitu tinggi trust publik kepada lembaga ini.
saya pun termasuk, begitu tinggi kepercayaannya. Sehingga begitu muncul penjelasan kepada publik bahwa ada tembak-menembak antara ajudan di rumah Jenderal Sambo, dan ada pihak yang menuntut meminta supaya Jenderal Sambo dinonaktifkan, saya termasuk yang mempertanyakan mereka yang mengusulkan itu. Apa alasannya? Ajudan tembak-menembak kok jenderal yang dinonaktifkan. Kebetulan memang saat itu saya lagi di kampung halaman. Lagi reses. Informasi yang kita peroleh juga begitu terbatas. Sehingga sebatas itulah yang kita paham tentang kasus ini. Kita prihatin dengan kasus ini, bukan soal kematiannya, bukan soal tembak-menembaknya, tetapi kita prihatin sebab kasus ini terjadi di dalam institusi yang tadi kita katakan mendapat trust publik yang begitu tinggi. Dan juga yang mencengangkan dilakukan oleh seorang jenderal bintang 2 kepada anak buahnya. Sadis, pembunuhan tanpa ada rasa kemanusiaan. Saya tidak melihat dan mempersoalkan motifnya, apapun motifnya. Tapi ini adalah pembunuhan yang begitu kejam. Ketika 2 hari yang lalu, Ketua Kompolnas menyampaikan cerita tentang kerajaan Sambo, yang katanya begitu mendominasi institusi kepolisian, dan menceritakan betapa sulitnya kasus ini diungkapkan. Begitu sulitnya kebenaran kasus ini diungkapkan. Dan diungkapkan setelah ada permintaan Bapak Presiden. Bapak Presiden konon katanya 4 kali meminta Pak Kapolri supaya ungkapkan kasus ini apa adanya. Kerajaan Sambo begitu mendominasi institusi ini. Maka pada saat itulah dalam konteks cerita Ketua Kompolnas yang adalah juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan bagaimana Pak Kapolri juga tersandra oleh kerajaan Sambo ini. Maka saat itulah saya mengusulkan, sekali lagi dalam konteks cerita beliau. Saya mengusulkan, kalau begitu Bapak Menko Polhukam, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya. Kalau betul kerajaan Sambo memang sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian yang paling suci di lembaga ini. Itu yang saya katakan. Daripada Pak Menko Polhukam cuap-cuap di publik. Cerita ada jenderal yang mengancam mengundurkan diri. Kan itu ceritanya Pak. Yang kita minta juga sebut saja namanya. Jangan bikin masalah. Anda Menko Polhukam, pembantu Presiden. Sampaikan itu kepada Bapak Presiden untuk diambil langkah. Tidak lebih dari itu. Ya Bapak, kemudian ada teman-teman yang rame-rame untuk, wah kami mendukung. Tidak ada konteks itu. Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri. Dengan kata dan juga dengan doa.
Dan tidak ada agenda untuk, kalau tadi dibilang, oh ada yang usul nonaktifkan karena membawa agenda pihak ketiga siapa? Tidak ada itu. Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan-golongan yang ingin diperjuangkannya. Tapi jelas kita tidak. Apa yang saya sampaikan di sini, dan tidak ada agenda untuk, kalau tadi dibilang, oh ada yang usul nonaktifkan karena membawa agenda pihak ketiga siapa? Tidak ada itu. Yang ngomong itu mungkin membawa pesan kelompok atau golongan-golongan yang ingin diperjuangkannya. Tapi jelas kita tidak. Apa yang saya sampaikan di sini, itulah apa adanya. Yang tidak paham kemudian menafsirkan macam-macam. Tapi itu tentu biasa Pak Kapolri. Jadi tidak ada urusan kita dengan soal itu. Kita dukung sepenuhnya Pak Kapolri sebagaimana yang tadi disampaikan itu. Kita beri dukungan, keberanian juga. Dukungan dan keberanian juga. Jangan sampai setiap ada masalah nanti Bapak Presiden yang turun tangan. Masa diminta terus datang ke istana supaya jalankan itu. Untuk proses penegakan hukum mestinya itu tidak boleh. Di mana independensi, di mana otonomi aparat penegak hukum. Tapi saya kemudian membayangkan, saya bersyukur juga untung Presiden Jokowi meminta ini. Kalau tidak, gelap kasus ini. Gelap. Terima kasih Pak. Jadi Presiden, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Kapolri atas keberaniannya. Kalau beliau tidak berani, nggak mungkin kasus ini diungkapkan. Coba bayangkan, tadi saya baca laporan Pak Kapolri. Andaikan kasus ini almarhum dimakamkan secara kedinasan, kasus ini hilang begitu saja. Ini cerita Bapak tadi. Coba bayangkan, kalau dimakamkan secara kedinasan, maka kasus ini tidak pernah diungkapkan. Dari situlah mulainya. Tentu mohon maaf Pak Kapolri juga kesulitan. Ya Pak Sambo adalah teman beliau, teman kita semua. Masuk akal kalau beliau bagaimana caranya ini. Manusiawi sekali. Tetapi atas dukungan kita semua tadi disampaikan di sini, dukungan netizen, dukungan publik, dukungan dewan juga, dan juga penguatan yang diberikan oleh Bapak Presiden, maka ini terlaksana. Selanjutnya Pak, kami mohon, kalau soal pengungkapan kasus ini apa adanya kan sudah selesai. Sudah selesai, tinggal dilimpahkan kepada kejaksaan. Kita tidak usah lagi ngomong itu, tinggal pengadilan nanti yang akan memproses itu. Yang tadi masalah adalah Bapak, kan ada dua peristiwa pidana di sini. Peristiwa pembunuhan itu sudah terjadi dan sudah dilakukan proses hukumnya dan tinggal dilimpahkan. Yang jadi masalah adalah peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari kasus ini, yaitu apa? Upaya untuk menutup-nutupi kasus ini dengan melibatkan sejumlah perwira dan mungkin jenderal yang ada di dalam tubuh kepolisian. Nah, saya tadi melihat cerita ini Bapak, mendengar dengan tekun cerita Bapak ini, ada puluhan anggota 90-an yang kalau saya ikut penjelasan Bapak tadi, mereka tidak tahu apa-apa Pak. Kena prank, kena kasus seperti saya juga. Tidak tahu apa-apa, mohon maaf ditipu kita ini Pak. Mungkin Bapak juga. Mungkin Bapak juga dibohongi. Sama juga saya, dibohongi. Tapi saya kan dibohongi setelah baca di media sosial. Tapi Bapak mungkin dibohongi sebab Sambo adalah bahan Bapak. Coba bayangkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Ini
Mohon maaf, tidak ada niat yang lain-lain selain hanya untuk membuat clear dan clear soal ini. Mengapa setelah Bapak tahu kasus ini tidak segera ditangani secara hukum? Misalnya minta Kabareskrim untuk menangani. Mengapa begitu saja si Sambo dibiarkan untuk membawa kasus ini ke Polda Metro Jaya atau ke mana tadi di sini, ke Polres Jakarta Selatan. Nah, ini kan jadi ini. Nah, kenapa dibiarkan begitu? Nah, itulah yang kemudian muncul persepsi analisa seolah-olah Sambo ini tanpa ada pengawasan. Jadi masuk akal kalau dibilang ada kerajaan Sambo dengan dia sebagai komandannya. Nah, menurut saya, nah ini juga penting, jangan sampai Pak Kapolri dan Pak Waka, Pak Kaba menghukum orang yang tidak bersalah. Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan. Begini ceritanya, mereka laksanakan, padahal ini skenario palsu. Coba bayangkan, teman-teman kita ini jadi korban skenario palsu yang dilakukan oleh Jenderal Sambo ini. Dan sekarang ini mereka menjadi korban. Menurut saya kata kunci itu adalah 5 orang tadi yang terjadi di rumahnya Pak Sambo itu saja. Kecuali yang lain-lain kita tidak tahu, itu silakan diproses. Poin saya adalah jangan sampai salah menentukan tersangka, kasihan anggota-anggota Bapak yang tidak tahu apa-apa. Ini yang ingin saya sampaikan dan mohon menjadi perhatian Pak Kapolri juga. Kemudian saya rasa setelah kasus ini ada pesan untuk kita semua. Suka atau tidak suka, kasus Sambo ini membawa pesan. 1. Pengawasan internal kepolisian harus kuat, Pak. Jangan lagi ada kelompok-kelompok di dalamnya. Matahari hanya satu, Bapak. Ya kita tahu juga problem di dalam, tapi tentu setiap institusi ada masalah. Tapi kewenangan yang Bapak miliki bisa menjadi instrumen untuk menyelesaikan ini. Hentikan rekayasa kasus. Bapak perintahkan sampai tingkat kabupaten kota. Banyak sekali cerita rekayasa kasus. Mohon maaf aja, banyak sekali. Mungkin kesempatan lain kita akan menyampaikan laporan tentang rekayasa kasus ini. Yang kedua, Bapak, jagalah independensi, otonomi institusi kepolisian. Janganlah lembaga ini menjadi alat politik, tim sukses dalam pilpres atau pileg. Jadi ada satgas apa merah putih, apalagi satgas yang lain. Ini satgas khusus, satgasus. Ya kalau bisa ya sudah dibubarkan itu. Iya Pak, artinya sudah dibubarkan. Ketiga, tegakkanlah hukum seperti yang menjadi komitmen Bapak. Secara adil tanpa pilih kasih. Kita balikkan apa yang publik katakan selama ini, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bapak balikkan, tajam ke atas, tapi ke atas mungkin susah. Ya ke samping mungkin. Tajam ke samping, ya ke bawah juga, ya, perlu juga. Nah, samping juga, samping kiri kanan. Saya rasa cukup. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Kapolri. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni Kaharman.
15.55, 16.12. Jadi 17 menit. Ya, jadi surplus 12. Ya. Berikutnya Insinyur Hajah Sari Yuliati MT, siap-siap Mr. Mulfakhri Harahap. Silakan Mbak AI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 3, dan yang saya hormati Kapolri beserta jajaran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut belasungkawa terhadap keluarga Brigadir J atas musibah yang telah terjadi, dan saya juga prihatin terhadap tubuh Polri yang mengalami musibah besar, dan saya juga prihatin terhadap keluarga Bapak FS dan Ibu PJ, terutama untuk anak-anak dan orang tuanya. Pak Kapolri, kami mendukung penuh dan percaya terhadap langkah-langkah Kapolri dalam penanganan, pengungkapan, dan penyelesaian kasus kematian Brigadir J. Kami juga melihat dan meyakini bahwa langkah-langkah yang selama ini telah diambil oleh Kapolri sudah tepat, sudah on the track, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kami untuk tidak mendukung penuh Kapolri. Kami juga sangat yakin bahwa masyarakat saat ini mendukung penuh Pak Kapolri. Satu hal Pak, saya mewakili aspirasi dari masyarakat yang menanyakan apa motif dari Bapak FS sehingga begitu kejam untuk menghabisi nyawa almarhum. Kalau Pak Mahfud mengatakan motifnya itu hanya dikonsumsi untuk orang dewasa. Saya kira semua yang hadir di sini sudah cukup dewasa untuk bisa mengetahui informasi tersebut. Dan Polri juga pernah konferensi pers dan mengatakan bahwa motif yang diungkapkan itu, motifnya biarkan pengadilan yang mengungkap karena untuk menjaga perasaan. Saya kira perasaan seluruh rakyat Indonesia sudah hancur, Pak. Perasaan kami yang ada di sini juga sudah hancur atas musibah itu. Jadi sebaiknya diungkap saja motif tersebut agar tidak ada spekulasi atau asumsi-asumsi liar yang berkembang di masyarakat. Dan juga jangan sampai ada prasangka terhadap Polri bahwa Polri melakukan cipta kondisi agar masyarakat menjadi blur tentang motif yang sesungguhnya, sehingga polisi bisa mengungkap, sehingga polisi bisa memberikan motif yang tidak sebenarnya. Itu prasangka yang beredar di masyarakat, Pak. Jadi sekali lagi saya minta Polri untuk mengungkap motif itu dengan sejelas-jelasnya. Dan yang kedua, Pak, terkait dengan isu dugaan yang saat ini beredar luas di tengah masyarakat mengenai adanya mafia di tubuh kepolisian. Saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak, mafia itu artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau kriminal. Sementara tadi Pak Trimhead sudah mengungkapkan bahwa tugas polisi menurut undang-undang adalah
melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Nah, mafia ini kejahatan di dalamnya itu meliputi persoalan narkotika, judi, dan lain-lain. Dan juga berkembang isu dugaan bahwa terdapat lebih dari satu kelompok semacam itu di dalam tubuh kepolisian. Jadi seperti kita ketahui Pak, di media sosial beredar bagan-bagan atau diagram-diagram yang mengelompokkan kelompok-kelompok organisasi yang tidak sepatutnya ada di dalam kepolisian. Oleh sebab itu Pak, saya ingin Bapak menjelaskan secara terang benderang atau mengklarifikasi isu dugaan tersebut. Karena akhir-akhir ini Pak, jadi semakin banyak spekulasi, asumsi liar yang dapat mendiskreditkan kepolisian dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang mengembangkan isu yang mungkin memang ingin membuat pecah soliditas di dalam kepolisian, atau barangkali ada seperti yang Pak Beni bilang dan rekan-rekan saya lain bilang tadi bahwa ada rencana-rencana atau hidden agenda bagi pengembang-kembang isu tersebut. Dan yang terakhir Pak, ada soal dugaan adanya jumlah uang di kediaman saudara FS. Nah, kami sangat ingin mengetahui dan memastikan hal tersebut. Kenapa? Saya harus menanyakan ini. Sebab salah satu media TV nasional menayangkan hal tersebut secara eksklusif. Dan dengan sangat meyakinkan, sang presenter mengatakan mendapatkan informasi mengenai keberadaan uang tersebut. Artinya jangan disalahkan apabila masyarakat semakin hari semakin berspekulasi tentang ketidakbaikan di dalam tubuh Polri. Mungkin itu aja pimpinan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak AI. 16.13 sampai dengan 16.20, 7 menit. Ya paham. Berikutnya Dr. Mofaria Rahab, SHMH yang siap-siap Ari Ekhani. Silakan Pak Dokter. Mas Bambang, Ketua Komisi 3 yang memimpin rapat kita pada sore hari ini. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, kemudian Pak Kapolri beserta pejabat utama Mabes Polri yang hadir pada rapat kita dari pagi hingga sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih datang ke Komisi 3 untuk bersama-sama dengan anggota Komisi 3 melakukan rapat kerja pada hari ini. Saya ingin memulai pandangan saya dari apa yang disampaikan Pak Kapolri tadi di ujung statement Pak Kapolri. Closing statement Pak Kapolri tadi di kesempatan pertama mengatakan bahwa kasus terbunuhnya Brigadir J ini harus menjadi momentum. Pak Kapolri juga mengatakan bahwa ini pertaruhan, kemudian disambut oleh pimpinan Komisi 3 bahwa rapat kerja kita pada pagi hingga sore hari ini diikuti oleh atau ditonton oleh masyarakat luas, diliput secara luas, dan mereka yang menonton rapat kita pada pagi hingga sore hari ini sekaligus juga menjadi saksi. Apakah rapat kita ini sama dengan rapat-rapat kita sebelumnya? Atau rapat kita ini menjadi pembeda bagi rapat-rapat kita sebelumnya? Saya kira saya sepakat dengan Pak Kapolri tadi bahwa ini harus menjadi momentum. Jadi ini bukan cuma sekedar pengungkapan kasus terbunuhnya Brigadir J, tetapi seyogianya kita bisa melihat lebih mendalam lagi terhadap berbagai persoalan yang ada di tubuh kepolisian kita. Kalau saya nanti
dalam pandangannya menyampaikan beberapa hal yang kedengarannya tidak enak. Sungguh tidak ada hal yang personal dari saya terhadap kepolisian. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan merupakan refleksi dari perhatian dan rasa cinta kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan catatan-catatan yang saya lakukan terkait dengan atau yang muncul kemudian setelah terbunuhnya Brigadir J. Yang pertama soal kasus penembakan. Kita sepakat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan adalah kejahatan yang puncak, karena setiap kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang termasuk kejahatan yang puncak, kejahatan yang besar. Jadi ini bukan kejahatan biasa-biasa saja, apalagi dilakukan secara berencana oleh perwira tinggi polisi. Tapi dari sisi pengungkapan, saya ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya kasus sederhana. Jadi agak buat saya agak janggal kalau diperlukan waktu yang begitu lama untuk bisa membuktikan siapa pelaku yang mengakibatkan matinya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri. Saya mengikuti berbagai pemberitaan terkait dengan soal ini, paling tidak ada beberapa mantan petinggi Polri, backgroundnya Reskrim, menyampaikan pandangan tentang hal-hal yang terkait dengan pengungkapan kasus ini. Ada Pak Ito kira-kira, kalau saya boleh menyebut nama, kemudian ada Pak Susno, ada Pak Arianto Sutaji. Dalam pandangannya, beliau yang memang punya pengalaman panjang di reserse mengatakan bahwa ini kasus sederhana. Kapolsek saja atau penyidik di Polsek saja bisa mengungkapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk kasus seperti ini. Menjadi aneh ketika Bareskrim Polri atau Mabes Polri perlu waktu yang kurang lebih hampir 1 bulan untuk mengungkapkan kasus ini. Saya memahami prinsip kehati-hatian, tetapi saya kira waktu yang dibutuhkan lebih satu bulan, tanggal 8 tertembak, kemudian tanggal 7 baru ada tersangka lain, 7 Agustus baru ada tersangka lain di luar Brigadir E, menurut saya terlalu lama. Jadi kalau tadi teman-teman mengapresiasi, buat saya pengungkapan kasus ini bukanlah sebuah prestasi. Tentu saya menghargai kerja keras penyidik. Tetapi sekali lagi, jangan berpikir bahwa ini adalah sebuah prestasi. Ini biasa saja. Itu tentang kasus. Saya juga ingin melihat lebih dalam soal kasus misalnya. Ada ada rumors yang berkembang bahwa sebagian besar pejabat kepolisian yang mengeluarkan statement awal tentang kejadian tembak-menembak di rumah Brigadir J itu kena prank oleh Sambo. Kalau kena prank, saya kemudian berpikir, kalau kena prank, oke, 1-2 hari, tapi kalau kena prank sampai berminggu-minggu, apakah ini bisa diterima? Saya kemudian membuat analogi misalnya ya, kalau saya menjadi Sambo, saya ingin melaporkan bahwa telah terjadi tembak-menembak di rumah saya. Yang harus saya lakukan adalah saya akan mengamankan tempat terjadinya perkara. Saya akan mengamankan semua barang bukti yang ada di situ, bila perlu 1 debu pun tidak boleh keluar dari tempat kejadian perkara. Untuk memastikan bahwa yang terjadi di rumah saya adalah tembak-menembak. Atau sebaliknya, bagaimana mungkin sebagai anggota kepolisian, Bapak yang ada di hadapan saya ini tidak memiliki insting, naluri, bahwa ada kejanggalan dalam penjelasan yang diberikan oleh Sambo terkait dengan tembak-menembak yang terjadi di rumahnya. Tidak ada barang bukti, tempat kejadian perkara sudah dibersihkan, dan kemudian pada tanggal 11, Mabes Polri
lewat apa itu? Kadip Humas atau Kapus Pennya menyampaikan pers conference dengan hanya bermodalkan 1 lembar surat visum. Ini sulit untuk diterima buat saya ya. Sulit untuk saya terima. Saya gagal memahami penjelasan yang seperti ini. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan ini dengan suara yang agak sedikit keras, karena memang ini kecintaan saya terhadap kepolisian. Saya ada di komisi ini dari tahun 2004. Dinding-dinding ruang ini merupakan saksi bisu betapa komisi ini dari waktu ke waktu memberikan dukungan yang tidak pernah putus kepada kepolisian. Agar apa? Agar kepolisian kita bisa menjadi bagian dari baiknya kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi pengungkapan kasus ini awalnya atau seharusnya menjadi sesuatu yang sederhana, tetapi kemudian dikesankan berbelit-belit dan seterusnya. Itu soal kasus. Jadi menurut saya ini bukan prestasi pengungkapan kasus ini, walaupun saya menghargai kerja keras penyidik, tentu ini bukan soal yang mudah. Kemudian soal motif. Saya agak berbeda dengan beberapa teman-teman yang menuntut agar Pak Kapolri menyampaikan motif. Buat saya motif tidaklah penting sekarang ini. Kenapa? Karena kejahatannya sudah diungkap, pelakunya sudah ditetapkan. Kecuali memang pihak kepolisian melihat ada kejahatan lain yang ingin dibuktikan, maka motif perlu dikejar. Tapi ketika kejahatan sudah ditetapkan, pelaku sudah ditetapkan, menurut saya motif tidaklah menjadi penting lagi. Saya sepakat biarlah motif nanti akan dibuktikan di pengadilan atau terungkap di pengadilan. Karena menurut saya memperdebatkan motif di ruang publik tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi pengungkapan kasus. Kecuali hanya menciptakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga J dan anak-anak dari Sambo. Sungguh anak-anak Sambo tidak patut untuk ikut menanggung kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya. Dia sama dengan anak-anak kita. Seharusnya kita ikut prihatin terhadap apa yang dialami oleh anak-anak Sambo. Mereka hari-hari ini tentu hidup dalam keadaan yang sulit kita bayangkan. Coba bayangkan kalau mereka itu adalah anak-anak kita. Itu soal motif. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa motif menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Biar nanti di pengadilan terungkap apa yang menjadi motif. Tetapi itu tadi apabila memang ada kejahatan lain yang ingin dibuktikan, mungkin motif masih bisa kita kejar, masih bisa kita perdebatkan. Kemudian hal yang muncul juga setelah kejadian penembakan Sambo ini adalah soal perjudian. Ada sejumlah grafis diagram yang beredar di masyarakat. Kita juga melihat itu. Sekalipun diagram itu tidaklah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa diagram itu mengkonfirmasi satu hal. Bahwa memang ada keterlibatan polisi, oknum maksud saya ya. Saya tarik, ada keterlibatan oknum dalam praktek perjudian, khususnya judi online. Saya berani mengatakan bahwa ada, memang. Baik secara individu maupun kelompok. Saya mengapresiasi respon cepat yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan mengeluarkan statement bahwa tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek perjudian. Dalam pandangan saya, apa yang dilakukan Pak Kapolri itu sama dengan membakar lumbung beras. Jadi di masyarakat juga beredar bahwa ketika Sambo ditangkap, kemudian beberapa anggota kepolisian lainnya ikut juga terseret dalam kasus ini, ada individu, oknum lagi-lagi ya, oknum, individu dan kelompok yang mencoba ingin mengambil alih kontrol terhadap kegiatan ini. Ini udahlah, kita buka saja. Saya sepakat, Pak Kapolri, ini momentum, kita harus berani
untuk melihat secara objektif apa yang menjadi persoalan polisi hari ini, dan kemudian sama-sama kita diskusikan secara jujur dan terbuka. Pak Sigit tidak perlu kecil hati, karena memang keadaan hari ini bukan Anda yang menyebabkan. Ini akumulasi dari sejumlah masalah yang dibiarkan dari waktu ke waktu. Dan hari ini Pak Sigit kebagian mencuci piringnya, kira-kira begitu. Jadi beberapa teman-teman tadi sudah menyampaikan dukungan, saya kira juga saya menyampaikan dukungan. Sepanjang kita bisa bersepakat tentang agenda perbaikan polisi ke depan. Jadi itu soal perjudian tadi. Saya ingat ke belakang, tahun 2005 ketika Pak Tanto menjadi Kapolri. Pak Tanto adalah mungkin salah satu, saya berani mengatakan mungkin salah satu Kapolri yang paling tegas melakukan penindakan terhadap perjudian. Waktu itu Pak Tanto tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap praktek-praktek perjudian dalam bentuk apapun. Tahun 2005, ketika itu dukungan anggaran dari negara terhadap polisi jumlahnya sekitar kurang dari 20 triliun ketika itu. Tetapi dengan anggaran yang sebesar itu, polisi bisa melaksanakan semua tupoksinya secara penuh. Saya katakan ini karena kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Saya kira negara punya komitmen untuk memberikan dukungan terhadap semua tupoksi polisi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh polisi harus akuntabel. Akuntabel dari pendanaan dan akuntabel juga dari sisi pertanggungjawaban kegiatannya. Oleh sebab itu alasan seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah tidak bisa diterima lagi. Saya yakin negara masih mampu membiayai semua kegiatan polisi sepanjang penggunaan anggaran itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi tidak ada operasi-operasi khusus yang perlu bantuan logistik di luar yang disiapkan oleh APBN. Itu hal yang mungkin teman-teman tahu tapi takut untuk menyampaikannya, dan saya menyampaikan karena memang lagi-lagi kecintaan saya terhadap Polri dan dukungan saya kepada Pak Sigit untuk melakukan perbaikan. Kemudian soal Satgasus. Saya juga menyambut positif keputusan Pak Kapolri untuk membubarkan semua Satgasus, Merah Putih, Nusantara atau apapun lah namanya. Karena memang saya tidak melihat ada urgensinya Satgasus itu dibentuk. Kecuali untuk satu hal mungkin ya, Satgasus itu dibentuk agar semua yang dikerjakan oleh Satgasus itu tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai institusi. Saya tidak melihat ada hal lain kecuali itu. Kenapa? Karena semua organ dan struktur yang ada di kepolisian sudah menyerap dan membagi habis semua tupoksi yang ada di kepolisian. Soal narkoba ada, soal teroris ada, strukturnya ada, organnya. Jadi untuk apa Satgasus itu? Kecuali itu tadi. Kecuali Satgasus itu didirikan untuk operasi-operasi yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada Polri sebagai sebuah institusi. Ini organisasi gelap. Pendanaannya tidak jelas. Jadi kalau orang minta itu diaudit, saya kira itu muskil untuk dilakukan audit karena memang ini tidak jelas barang ini. Satgasus dalam kenyataannya hanya melahirkan kelompok elit, darah biru. Ini saya mewakili perasaan sebagian besar anggota kepolisian yang tidak menikmati kemewahan yang dinikmati oleh anggota Satgasus. Satgasus menikmati promosi di tempat-tempat yang bagus, menikmati kemudahan untuk sekolah, mendapatkan akses langsung ke elit di kepolisian, bahkan beberapa di antara mereka menikmati imunitas atas pelanggaran profesi yang mereka lakukan. Jadi mempertahankan Satgasus sama artinya
memelihara kebobrokan di dalam tubuh Polri itu sendiri. Saya nggak melihat ada urgensi lain dari beliau. Saya nggak melihat ada manfaat lain. Misalnya ada penemuan 5 ton narkoba. Kalau dukungan penuh diberikan kepada BNN misalnya, kepada Dir Narkoba yang ada di Bareskrim, saya kira prestasi yang sama juga bisa mereka dapat. Jadi ini sesuatu yang harus kita buat terang benderang, Pak Sigit. Jadi saya menyambut baik itu soal pembubaran Satgasus, dan lupakanlah keinginan untuk melakukan audit karena memang barang ini dari awal disetting untuk tidak bisa diaudit. Ini nggak akuntabel, tidak akuntabel dari aspek pembiayaannya, tidak akuntabel juga dari aspek operasi dan kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang berikutnya Pak Kapolri, saya ingin juga menyampaikan pandangan saya terkait dengan soal proses pemeriksaan internal yang sedang berlangsung di kepolisian. Ada hampir 100 anggota kepolisian yang diperiksa sejauh ini. Beberapa di antaranya sudah dinyatakan bersalah, melanggar kode etik, katakanlah seperti itu. Saya setuju dengan pandangan beberapa kawan-kawan yang mengatakan bahwa terhadap mereka yang bersalah, itu harus segera dilakukan sidang etik dan kemudian dipecat. Mendahului pembuktian pidana di pengadilan nantinya. Jadi ini harus ada ketegasan. Pak Kapolri harus memiliki keberanian untuk melakukan ini, karena membiarkan ini berlarut ini nggak bagus. Memberikan kesempatan karena karena tingkat kesalahan mereka kecil, karena mereka tidak tahu, karena mereka terjebak. Menurut saya itu sulit untuk bisa kita terima. Mereka polisi, mereka anggota kepolisian, nalurinya harus ada, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum. Mereka tahu bahwa tidak sepatutnya mereka lakukan itu. Mereka paham bahwa polisi ini bukan organisasi komando, mereka berhak untuk menolak, undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada toleransi buat mereka yang sudah terbukti melakukan pelanggaran profesi. Segera proses pemecatannya melalui sidang etik. Sementara terhadap mereka yang tidak terbukti harus ada juga kejelasan. Segera pulihkan nama baik mereka, kembalikan mereka ke tempat asal mereka, dan kemudian ada statement dari pimpinan kepolisian bahwa proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dinyatakan selesai. Sama Pak Kapolri juga harus punya sikap yang tegas untuk segera menghentikan proses pemeriksaan di internal kalau memang dianggap sudah tidak ada lagi yang harus diperiksa. Membiarkan proses pemeriksaan ini berlarut hanya menciptakan persoalan baru di kepolisian. Tadi beberapa teman juga mengatakan bahwa yang diperlukan sekarang ini di kepolisian adalah salah satunya adalah membangun soliditas. Mempercepat kepastian proses pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan internal di kepolisian memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk segera melakukan konsolidasi internal, sesuatu yang dibutuhkan memang dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi itu tadi 3 pendapat saya terhadap yang sudah bersalah segera, terhadap yang sudah diperiksa tapi tidak bersalah, kemudian dinyatakan tidak bersalah harus segera dihentikan, pulihkan, dikembalikan mereka ke tempat asal mereka. Dan kepada yang jadi harus ada ketegasan bahwa ini sudah berakhir. Pemeriksaan di internal sudah berakhir, kecuali nanti memang di kemudian hari ditemukan bahwa ada oknum-oknum yang terbukti atau terindikasi terlibat dalam soal ini. Dikit lagi. Iya. Sekali ini agak panjang, jarang-jarang panjang. Kemudian soal reformasi di kepolisian. Saya bangga punya koleha di Komisi 3 Purnawirawan Polisi, ada Pak Jeki,
ada Pak Saprudin, ada Pak Adang. Tadi ketiga jenderal ini memberikan pandangan clear. Menurut saya, Pak Jeki misalnya dan Pak Saprudin bicara tentang reformasi di kepolisian. Kemudian Pak Adang juga bicara tentang apa yang akan dilakukan Pak Kapolri nanti setelah kasus ini. Menurut saya ketiga jenderal ini memberikan pengayaan terhadap kita di Komisi 3. Saya ingin mengatakan bahwa pasca reformasi, polisi mendapat posisi penting dalam konfigurasi ketatanegaraan kita. Dari reformasi kita berharap ada penghormatan terhadap hak-hak sipil atau apa yang dinamakan supremasi sipil. Pada saat yang bersamaan, kita juga memutuskan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang kita pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira polisi memainkan peran penting bagi soal ini. Dalam hal supremasi sipil, saya kira polisi adalah pihak yang bisa memberikan jaminan bahwa tertib sipil bisa tegak, bahwa Kamtibmas di bawah kepolisian bisa tegak. Demikian pula hukum memiliki kepastian. Prinsip-prinsip equal before the law haruslah menjadi pegangan bagi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Pak Beni tadi cerita soal tajam ke atas, tajam ke samping atau tajam ke bawah. Saya kira itulah yang menjadi tugas polisi dalam konteks supremasi sipil. Dalam soal demokrasi, seharusnya polisi juga bisa menjadi wasit yang adil bagi semua pertarungan politik yang terjadi di negeri ini dalam rangka melaksanakan demokrasi. Polisi, Pak Beni tadi bilang jangan ikut-ikutan dalam pertarungan politik. Saya kira itu hal yang mutlak yang harus dihindari oleh kepolisian. Apalagi menarik terlalu dalam kepolisian dalam pertarungan politik. Nih Pak Kabar Eskrim nih, dulu Kapolda di Medan, di Sumatera Utara, kita berapa kali datang ke sana karena soal-soal yang saya sebutkan tadi. Dalam banyak kejadian, ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Teman-teman kepolisian ikut terlibat dalam pertarungan politik. Bahkan secara terbuka beberapa komandan kepolisian menarik polisi ke dalam pertarungan politik dalam rangka menegakkan demokrasi. Ini tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Saya kira kalau ini semua bisa menjadi komitmen kita bersama, ke depan polisi kita akan menjadi polisi yang memang diharapkan pasca reformasi 98 itu. Polisi sipil, polisi yang menjadi bagian bagi proses kehidupan demokrasi kita. Polisi yang bukan militeristik misalnya. Karena memang pada prinsipnya polisi adalah organisasi sipil, Pak. Polisi sipil, saya kemarin rapat dengan Pak Mahfud, saya mengatakan bahwa sepanjang yang saya tahu polisi itu dulu ya, ketika setelah reformasi itu ada dua aja tuh. Ada polisi berseragam, ada polisi yang tidak berseragam. Dulu Pak Makbul tuh kalau datang ke Komisi 3 rapat sangat jarang menggunakan pakaian dinas. Dia pakaian sipil. Karena memang reskrim termasuk rumpun polisi yang tidak berseragam. Reskrim dan intelijen itu masuk dalam rumpun polisi yang tidak berseragam. Sementara semua polisi yang berseragam ada dalam rumpun Baharkam. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah hari ini saya tidak melihat itu lagi. Ini soal culture. Tadi Pak Syab bicara soal culture. Ini culture yang ingin kita bangun. Coba dengan segala hormat nih, pakaian yang Bapak pakai dalam rapat hari ini. Ini yang menurut saya ini bukan pakaian polisi, Pak. Ini lebih militer. Dengan segala hormat.
Ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena ini culture. Kalau ini pakaian taktis, rapat di komisi ini tidak ada urusan dengan soal-soal taktis. Jadi ini sesuatu yang perlu menjadi renungan kita bersama, agar apa? Agar ke depan kita bisa mengidentifikasi secara benar apa yang menjadi persoalan kita. Dan kemudian dengan itu kita berharap kita bisa mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitar kita sekarang ini. Saya kira itu, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan dirasa kurang berkenan, tetapi yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan berangkat dari kecintaan saya kepada kepolisian kita. Dan Pak Sigit yang paling terakhir, saya kira kemarin Pak Beni di depan Pak Mahfud meminta agar penonaktifan Kapolri. Saya kira itu hanya sekedar pandangan politik yang itu tidak sesungguhnya. Hari ini Pak Beni sudah mengatakan bahwa jadi menurut saya apa yang Pak Beni sampaikan itu merupakan perasaan umum yang ada di Komisi 3. Kita berada di belakang Pak Kapolri sepanjang itu tadi Pak Kapolri sungguh-sungguh ingin memanfaatkan apa yang terjadi hari ini sebagai momentum, sebagai pintu masuk untuk melakukan perbaikan secara komprehensif di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Ketua. Boleh interupsi Ketua? Sebentar dulu, Siap. belum apa-apa diinterupsi, sebentar. Jadi ini 16.20 sampai dengan 16.49. Udah paham lah. Ya, itu 16.20 sampai dengan 16.49. Yes. 30 menit. 30 menit, kurang dikit. Yang interupsi tadi siapa? Saya Ketua. Izin Ketua. Oh ya, gimana Pak Agung? Iya, sudah jam 5 ini Ketua. Yang tanya kayaknya masih banyak Ketua. Saya kira kita perlu memberikan kesempatan sedikit skors untuk sholat asar Ketua. Sebentar dulu Pak. Ini. Terima kasih Ketua. Sebentar dulu, kita tanya ke forum. Ya, ini kalau sholat asar bisa dijamak, bisa gantian ini. Bisa gantian. Boleh gantian, sorry. Ini masih ada penanya 7. Jadi gimana? Ini kalau nanti ditunda-tunda bisa jam 12 malam, Pak. Kita go terus ya. Kita terusin aja. Kemudian teman-teman yang harus sholat dulu. Ya, saya juga sebentar lagi sholat ya. Ari Ekhani, siap-siap. Ade Rosi ya. Namanya susah. Oke. Baik, terima kasih pimpinan. Ikan gabus, ikan lele lebih bagus dan tidak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Pak Wakapolri dan seluruh pejabat utama jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Pada kesempatan ini pertama sekali saya menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga Brigadir Joshua, ayah, ibu dan keluarga besar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, dan secara khusus juga kepada putra-putri dari Pak Perdi Sambo, karena kebetulan yang paling bungsu putra saya satu kelas di Taruna Nusantara. Saya berdoa anak-anak ini juga diberikan kekuatan untuk dapat mencapai cita-citanya dan merendah hari esok. Tidak banyak yang saya sampaikan pimpinan dan Bapak Ibu serta Pak Kapolri.
Saya mungkin berbeda sedikit dengan Pak Mulfahri. Seorang filsuf mengatakan begini, seorang pilot yang handal adalah ketika mampu untuk mengatasi turbulensi yang harus dihadapinya. Hari-hari ini, Kepolisian Republik Indonesia mengalami turbulensi yang luar biasa. Masyarakat dan rakyat Indonesia sangat fokus. Apa yang terjadi? Apa selanjutnya? Ayah, ibu, laki-laki, perempuan, pemuda, remaja, semuanya fokus. Tidak hanya seperti menonton drama Korea, tetapi ini selalu dinanti. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dalam momentum rapat hari ini, historis bangsa ini mencatat Bapak Listio Sigit Prabowo, bahwa Bapak memang seorang pilot yang tangguh mengatasi turbulensi ini. Terbukti 4 tersangka sudah P21. Saya tidak bicara lagi motif, saya tidak bicara lagi perjalanan kasus ini, tetapi ini membuktikan kinerja Bapak dan seluruh jajaran. Kalau lidi sepotong tidak akan mampu menyapu sampah. Tapi ketika lidi itu bersatu dan menjadi sebuah sapu yang besar, dia akan mampu menggeser semuanya. Dan inilah institusi Polri yang kita cintai dan banggakan. Masyarakat Indonesia melihat, suka tidak suka, mau tidak mau, mengakui bahwa apa yang sudah Bapak lakukan dengan kasus Brigadir Yosua bisa terbukti terang benderang, dapat dipahami alurnya, dan nanti akan lebih jelas ketika ini masuk dalam persidangan. Oleh karena itu, saya menggunakan Ari Egahdi Ben Bahat, menggunakan hak konstitusi saya, mengapresiasi Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam penanganan kasus ini. Dan oleh karena itu, saya juga bermohon seiring waktu bahwa ketika kawan-kawan tadi juga berbicara tentang reformasi struktural, reformasi regulasi, dan seterusnya, itu saya kira ada SOP-nya, monggo silahkan Pak. Tetapi saya lebih bagaimana juga ke depan institusi Polri secara kultural, sosok Bapak yang humanis itu harus digugu dan ditiru oleh jajaran-jajaran Kapolda, Dir-dir di tingkat Polda, Kapolres, kemudian kasat-kasat di tingkat Polres sampai ke bawah. Itulah kerinduan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir Pak, mengikuti dari apa yang disampaikan senior saya Pak Hinca tentang Babin Kamtipmas. Kebetulan di sini ada sahabat saya, Pak Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kebetulan suami saya Pak Bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya Bupati Kapuas. Sejak 2014 beliau mengeluarkan Perbup, memberikan dana operasional, dan itu sah, ada akadnya kepada Babinsa Babin Kamtipmas, satu desa, satu Babin Kamtipmas, satu desa 750.000 per bulan. Kemudian kepada Danramil Kapolsek, satu kecamatan itu 5 juta per bulan. Jadi barangkali ini bisa menjadi satu
hasanah wacana untuk bisa menjadi satu program nanti dibicarakan di tingkat Polda dan Polres, bisa bekerja sama dengan pemimpin daerah yang lain, yang bisa juga membantu kesejahteraan Babin Kamtipmas di tingkat-tingkat desa. Dan yang terakhir, jika ada statement yang mengatakan bahwa sekali lagi Pak Listio harus nonaktif, saya juga menggunakan hak konstitusi saya tidak sepakat dan tidak menyetujui. Karena Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan pemikiran, kemampuan, hati, dan segala sesuatu yang Bapak limpahkan untuk bagaimana Kepolisian Republik Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bu Ari. 16.50 sampai dengan 16.58, 8 menit. Dilanjutkan Ibu Ade. Siap. Silakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 3, yang saya banggakan Pak Kapolri beserta seluruh jajaran. Kalau dihitung-hitung kita sudah 7 jam Pak melakukan rapat, dan saya rasa selama saya di Komisi 3 yang masih baru ini adalah rapat terlama hanya untuk membahas satu kasus saja. Tapi saya senang. Senangnya apa? Karena ternyata tadi dalam paparan Pak Kapolri banyak sekali fakta-fakta baru yang ternyata baru keluar sekarang. Misalnya tadi ada ternyata harapan saudara R untuk mendapatkan SP3. Atau misalnya tadi ternyata ada dugaan bahwa saudara K akan melakukan akan kabur. Jadi saya merasa apa yang telah Bapak sampaikan di sini ini bisa memfeeding masyarakat Indonesia, bahkan juga para media-media yang telah beberapa kali saya lihat tadi buka-buka terus, banyak online yang tadi membeberkan apa yang tadi telah Bapak sampaikan. Walaupun saya menghargai, menghormati bahwa kaitan motif pada saat ini belum untuk bisa Bapak buka. Saya hormati hal tersebut dan kita menunggu proses ini. Mudah-mudahan persidangan nanti hal tersebut yang kita tunggu-tunggu. Satu masyarakat se-Republik Indonesia ini menunggu motif apa yang nanti akan disampaikan dalam persidangan. Kemudian yang kedua, Pak Kapolri, dari kasus FS ini, dari intervensi yang terjadi, dari intimidasi yang ada, dari rekayasa kasus yang ada, dari kekerasan yang ada, saya melihat bahwa semua ini berasal dari hati nurani, karakter, moral, akhlak, iman, takwa yang kurang. Saya tidak merasa orang yang paling beriman. Saya tidak merasa orang yang paling soleh, tapi saya rasa seorang manusia kalau iman dan takwanya dan akhlaknya baik, itu pasti tidak akan melakukan hal terkeji seperti yang dilaksanakan saudara FS dan kawan-kawan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Pak Kapolri, tidak ada salahnya Pak Kapolri untuk mengingatkan selalu kepada seluruh anggota kepolisian, agar bagaimana moral, karakter ini harus terus dibangun, diperbaiki. Saya rasa tidak terlambat untuk pendidikan karakter. Walaupun sekarang yang namanya pendidikan karakter itu dimulai dari usia dini. Tapi saya rasa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki karakter, moral, akhlak, iman dan takwa seorang anggota Polri ke depannya. Walaupun ya kita tak pahami bersama, yang namanya iman dan takwa ini adalah urusan manusia dengan yang penciptanya. Tetapi saya rasa kalau Bapak mengajak kawan-kawan Polri semua menuju kebaikan, insya Allah kasus ini atau nanti ke depan kasus-kasus yang akan terjadi ini tidak akan terjadi kembali. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, jelas saya sebagai seorang manusia sangat prihatin
kepada keluarga korban. Tapi tanpa mengurangi rasa prihatin saya kepada keluarga korban, sangat disayangkan kasus ini juga menimpa Saudari PC. Tapi ini adalah konsekuensi atas apa yang telah terjadi, apa yang mungkin dilihat, dan apa yang mungkin didengar. Tapi yang saya pikirkan bukan kondisi FS atau PC-nya, Pak. Tapi sama dengan rekan-rekan ibu-ibu yang lain, karena saya seorang perempuan, saya konsen sekali, saya perhatian sekali kepada anak-anak Saudara PC, Saudari PC, dan Saudara FS. Tolong berikan perhatian khusus kepada mereka, Pak. Mereka tidak layak dibully. Mereka adalah aset bangsa yang ke depan pasti akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Salah satunya akan menjadi dokter. Sekarang satunya lagi sekolah di Taruna. Jadi tolong berikan perhatian, kalau bisa ya tadi berikan parenting yang baik kepada mereka, sehingga ya tadi mereka tidak hancur sehancur-hancurnya. Karena sekali lagi anak tidak bersalah atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dosa orang tuanya adalah dosa mereka sendiri. Anak biarkanlah mereka tumbuh, berkembang, dan mandiri serta sukses mencapai cita-citanya. Yang ketiga, saya ingin juga ini memberikan perhatian karena tadi Bapak sampaikan bahwa kasus ini sudah diserahkan berkasnya kepada tim Kejaksaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, perhatian saya tentu jangan sampai tim sus yang saat ini telah bekerja mengumpulkan bukti, data, dan lain hal sebagainya, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Ya mudah-mudahan ini tidak ada oknum grupnya FS yang mencoba untuk menyusupi